Kenapa sih dilakukannya transformasi nih yang dulunya sekolah tinggi menjadi politeknik seperti saat ini? Kita mengarah ke vokasi. 40% teori, kita 60% vokasi, praktek. Nah, dengan adanya transformasi ini, Bu, ada nggak sih, Bu, kayak perubahan dari sistem pembelajaran ataupun prodi baru yang ditawarkan di politeknik? Taruna-taruna kami itu tidak hanya mereka pandai ataupun cerdas di dalam bidang keagrarian, tata ruang pertanahan, tetapi mereka juga kita berharap mereka berkarakter. Halo Sobat ATR BPN, kembali lagi di podcast Kementerian ATR BPN bersama saya Cassandra. Sobat udah tahu belum, Kementerian ATR BPN punya loh sekolah yang khusus mempelajari ilmu pertanahan. Mungkin Sobat pernah dengar nih dulu namanya Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Tapi sekarang STPN sudah bertransformasi menjadi Politeknik Agraria STPN. Nah, untuk membahas transformasi Poltek ini, di samping saya udah ada Ibu Yanti selaku PLT Direktur Poltek Agraria STPN ya, Bu. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat Ya, Bu. Iya. Bu, mungkin boleh nih dikenalin dulu ke Sobat ATR BPN yang ada di YouTube. Oh ya, Sobat ATR BPN, nama saya Sri Yanti Ahmad. Saat ini saya menjadi pelaksana tugas Direktur Politeknik Agraria STPN yang bertransformasi sejak tanggal 16 Maret 2026. Nah, Bu, mungkin teman-teman di sini ada yang masih belum tahu nih, sebenarnya apa sih, Bu, Politeknik Agraria STPN? Jadi Politeknik Agraria STPN itu adalah merupakan satu-satunya lembaga pendidikan tinggi di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang khusus mempelajari terkait dengan keagrariaan, tata ruang, dan pertanahan. Berdiri sebenarnya dimulai sejak tahun 1963, dimulai dengan nama Akademi Agraria, itu di Akademi Agraria Semarang, kemudian Agraria di Yogyakarta. Kemudian bertransformasi menjadi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, dan saat ini kemudian bertransformasi lagi menjadi Politeknik Agraria STPN. Bu, boleh tahu nggak sih, Bu, latar belakangnya nih, kenapa sih dilakukannya transformasi nih yang dulunya sekolah tinggi menjadi politeknik seperti saat ini? Terima kasih Mbak Cassandra, bahwa transformasi dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional menjadi Politeknik Agraria STPN ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi kementerian dan lembaga, sehingga STPN kemudian mau tidak mau harus bertransformasi menjadi politeknik. Inilah yang kami lakukan, yang kami perjuangkan untuk itu. Kemudian tanggal 16 Maret 2006 kami kemudian menjadi Politeknik Agraria STPN. Oke, Bu. Nah, dengan adanya transformasi ini, Bu, ada nggak sih, Bu, kayak perubahan dari sistem pembelajaran ataupun prodi baru yang ditawarkan di politeknik? Jadi Mbak Cassandra, jadi gini, kita itu sekarang ada 4 prodi. 4 prodi pengembangan dari yang satu existing, kemudian kita nambah 3 prodi. Yang pertama itu pertanahan, yang kemudian itu ada penataan ruang, kemudian ada pendaftaran tanah, kemudian ada survei pemetaan dan informasi pertanahan. Berarti D4 semua ya, Bu? D4 semuanya. Diploma 4 semuanya yang sekarang disebutkan sarjana terapan. Kalau berbicara terkait dengan perbedaan apa sih pembelajaran, tentu saja akan lebih kita mengarah ke vokasi. 40% teori, kita 60% vokasi, praktek, sehingga diharapkan benar-benar alumni benar-benar bisa paham langsung ketika mereka selesai, mereka bisa langsung terjun ke masyarakat dalam hal ini, kemudian juga melaksanakan tugas-tugas yang bagi tugas belajar. Tentu saja kita juga ada tugas belajar, itu mereka bisa benar-benar langsung melaksanakan tugas di Kementerian ATR BPN. Itu mungkin Mbak Cassandra. Keren banget ya, Bu, jadi emang benar-benar dipersiapkan yang menjadi insan pertanahan. Iya, tentu saja kita berharapkan seperti itu. Kita jelas menginginkan taruna-taruna, kami menyebut taruna ya, taruna-taruna kami itu tidak hanya mereka pandai ataupun cerdas di dalam bidang keagrarian, tata ruang pertanahan, tetapi mereka juga kita berharap mereka berkarakter, berintegritas. Nah, inilah yang kami lakukan selama ini dalam mendidik mereka. Wah, luar biasa banget, Ibu. Nah, sebelum kita bahas yang lain nih, Bu, pengen tahu nih, Bu, aktivitas apa aja sih yang ada di sini, maksudnya di luar kelas yang bisa menunjang kegiatan para taruna ini? Jadi kalau kegiatan taruna untuk mendukung karakter mereka ya, mereka ada memang tingkat 1, kita dimulai di asrama, mereka di asrama semuanya, kita ada pengasuhan, pola pengasuhan, mereka punya kegiatan banyak sekali. Kegiatan drum band, kemudian kegiatan bela diri, kemudian English Club, kemudian kegiatan
banyak ya seni dan mereka selalu berprestasi kalau mengikuti lomba-lomba di luar juga, kemudian pelatihan menulis jurnal mereka juga ada. Kemudian juga yang kami bisa sampaikan tahun kemarin Desember, salah satu unit kegiatan mahasiswa yang drum band Gema Taruna Bumi, mereka juara 1 piala kejuaraan nasional Hamengkubuwono Cup yang ke-10. Itu juara 1 untuk seluruh, ada 6 kategori, itu yang mereka juara 1 kelas military band. Jadi biasanya mereka itu setiap sore latihan di kampus ini, latihan drum band, dan itu tingkat 1, kemudian mereka setelah mereka naik tingkat 2 mereka menurunkan ke adik-adiknya gini, pengkaderisasinya seperti itu. Berarti kalau yang favorit nih bisa dibilang marching band ini ya Bu? Sampai dengan saat ini kita masih sangat membanggakan GTB, namanya Gema Taruna Bumi, STPN, dan mereka selalu ikut di dalam berpartisipasi. Terakhir mereka mengikuti berpartisipasi di dalam hari jadi Kabupaten Sleman. Mereka juga tampil di sana. Baik Bu. Ya. Bu, ini ada Mungkin belum pernah lihat ya? Coba lihat sekali-sekali, lihat di ininya ya. Bu. Iya. Keren. Bu, yang jadi penasaran juga nih Bu, sebenarnya nih para taruna ini setelah lulus nih, ada nggak sih Bu kayak ikatan dinasnya? Oh iya, tahun ini kita tuh, atau tahun sebelumnya kita sudah mulai ada rekrutmen, pola rekrutmen itu ada 3. Pertama itu kita dari umum, itu dimulai sejak tahun 2019, yang umum ya. Kemudian yang kedua memang tugas belajar sudah dari dulu memang, kemudian yang dari pola pembibitan daerah, kerjasama daerah. Nah yang ikatan dinas ini atau yang beasiswa ini itu dari pemerintah daerah kerjasama. Kalau berbicara tentang sekolah kedinasan atau ikatan dinas keseluruhan, kami lagi berusaha menuju ke sana. Mudah-mudahan doa dan support dari semuanya, dan tentu saja ini bimbingan atau petunjuk dari pimpinan kita di pusat. Mudah-mudahan kita bisa menuju ke sana, mudah-mudahan itu kita bisa dapat capai. Nah, ngomongin lulusannya lagi nih Bu ya. Kebanyakan nih Bu prospek kerjanya itu pada di bidang apa sih Bu kalau setelah lulus para taruna? Oh iya sih, memang paling banyak sih memang berkarir di Kementerian ATR BPN. Jadi mereka ketika mereka lulus yang umum, peluang untuk menjadi CPNS di Kementerian Agraria dan Tata Ruang itu tentu saja ada ya. Kemudian di tempat lain pengalaman kami alumni ini sudah ada yang di BUMN, ada yang di BUMD, kemudian juga ada yang menjadi di KJSB, Kantor Jasa Surveyor berlisensi ya. Ini saya kira banyak banget, apalagi yang terkait dengan pengelolaan aset itu sangat dibutuhkan oleh daerah. Karena kan tanah ini luas ya Bu cakupannya, jadi bisa tuh di semua bidang gitu ya Bu, selain di BPN juga. Iya, apalagi kan berbicara tentang pengelolaan aset ya, begitu banyak masalah-masalah yang ada terkait dengan penataan aset, dengan sumbangsi dari alumni dari Politeknik Agraria STPN, nanti yang kita harapkan mereka bisa menjadi bagian dari solusi terhadap permasalahan peluang kerjanya banyak ya, Bu, permasalahan pertanahan ya. Iya. Baik. Bu, terus tuh ada nggak sih Bu nih kayak kesempatan beasiswa untuk para taruna selama nanti? Oh iya, kalau selama mereka sekolah ya, selama mereka sekolah kita ada beberapa istilahnya yang bekerja sama mitra, yang bekerja sama dengan kita, itu mereka ada CSR-nya, mereka ada memberikan beasiswa. Tentu saja kepada salah satunya mereka harus berprestasi dan juga termasuk yang tidak mampu. Itu menjadi perhatian dan kemudian diberikan beasiswa. Ada beberapa perusahaan perbankan yang biasanya memberikan beasiswa langsung. Oh ya Bu, tadi kan Ibu bilang nih kalau di Poltek ini kan memang banyakkan adalah praktik. Iya. Nah, pernah dengar nih kita kalau di sini ada kayak PKL dan juga KKN tematik ini Bu yang kemarin digagas Pak Menteri. Nah itu boleh diceritain nggak Bu tentang program ini? Oh iya, sebelumnya memang saya cerita dulu ya bahwa bagian dari pembelajaran kita itu memang 60% itu lebih banyak ke praktek. Makanya kita banyak praktek kerja lapang. Praktek kerja lapang itu kita selama ini kita memang masih di sekitar DIY, kerjasama dengan pemerintah desa, kelurahan, baik terkait dengan IP 4T dan juga terkait sama yang lain, pelatihan-pelatihan pengukuran, pembuatan peta desa, kemudian juga membantu masyarakat ataupun dalam kelurahan mereka mengikuti lomba, itu dibantu sama teman-teman taruna kegiatan dengan peta potensi desa. Peta potensi desa itu yang mereka bantu. Kemudian terkait dengan KKN, ya alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan support dan dukungan luar biasa dari
Pak Menteri dan Pak Wamen, secara keseluruhan kita melaksanakan praktek kuliah kerja nyata pertanahan, istilahnya KKNP, kemudian praktek tata laksana pertanahan yang tahun ini tentu saja beda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kita masih lebih diserahkan kepada taruna sesuai dengan fokus dalam penelitian mereka, di samping mereka praktek tata laksana pertanahan, tetapi tahun ini itu lebih mendukung kepada program-program strategis dari kementerian. Yang dilakukan ini informasi geospasial tematik IP4T itu di Jogja ada 4 kabupaten dan kemudian juga di Jawa Tengah ada 6 kabupaten. Tentu saja dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pusat, yang mana lokasi yang menjadi wilayah untuk KKNP. Dan satu yang menjadi perhatian kita, yang menjadi concern bersama itu juga terkait dengan penanganan KKNP di Aceh Tamiang, yang terkait dengan restorasi arsip. Dan alhamdulillah itu juga didukung oleh pimpinan kita di pusat, sehingga ada sekitar 30 taruna kita tempatkan di sana dan kerjasama dengan Biro Umum terkait dengan membantu kantor pertanahan Aceh Tamiang untuk merestorasi arsipnya. Alhamdulillah bisa berjalan, dan info yang kami dapatkan juga mereka sangat membantu di sana. Luar biasa ya Bu, impact-nya padahal masih taruna atau mahasiswa tapi kayak udah luar biasa membantu masyarakat. Betul. Emang turun ke lapangan banget. Turun ke lapangan mereka. Dan juga bagi Jogja itu termasuk bagaimana mereka menginventarisasi tanah-tanah yang apabila mereka pada saat IP4T itu pelaksanaan itu informasi geospasial, mereka misalnya temukan tanah ground Sultan, kemudian tanah Sultan ground, kemudian tanah Pakualaman ground yang bisa didata kalau ternyata emang itu belum terdata di kantor pertanahan. Ya Bu. Terakhir ya Bu. Iya. Ada nggak sih Bu pesan untuk para generasi muda nih yang tertarik di bidang agraria dan tata ruang? Oke, bagi sobat ATR BPN yang ingin mendalami terkait dengan agraria, pertanahan dan tata ruang, ayo ke Poltek Agraria STPN. Anda akan dididik menjadi taruna yang cerdas di bidang agraria, pertanahan, tata ruang, berkarakter dan berintegritas. Ingin tahu lebih lanjut terkait seluruh pembelajaran Politeknik Agraria STPN dan kegiatan kemahasiswaan di STPN, silahkan lihat di website Politeknik Agraria STPN. Luar biasa. Sobat ATR BPN yang tertarik nih di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang, jangan lupa ya untuk terus cek informasi yang ada di sosial media STPN dan juga websitenya. Kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Kementerian ATR BPN. Sampai jumpa!